Meski fisiknya biasa, bahkan sebagian kalangan menyebutnya kerempeng dan berwajan deso, namun tidak dengan semangat dan keberaniannya. Presiden Jokowi telah membuktikan bahwa hanya dengan keberanianlah bangsa dan negara ini bisa melompat menjadi negara maju. Mulai dari pembubaran Tetral, menantang hegemoni bisnis Uni Eropa, mengambil alih Freeport, menenggelamkan kapal pencuri ikan, turun ke medan perang, menolak proposal 16 negara maju saat KTT G20 di Roma, hilirisasi industri yang ditentang banyak negara, hingga berani membubarkan FPI dan HTI adalah secuil kisah keberanian Jokowi. Lantas, apakah cerita keberanian membela negeri ini berhenti di Jokowi usai purna bakti? Tentu tidak. Jokowi sudah tegas mengatakan bahwa ia harus cawe-cawe demi keberlanjutan pemimpinannya di tahun 2024. Banyak yang mengkritis sikap itu, namun lebih banyak lagi yang setuju jika presiden 2 periode ini cawe-cawe demi masa depan bangsa. Cawe-cawe Jokowi jelas, ia sedang mencari pemimpin yang punya nyali untuk membangun negeri. Saat ini, di tengah dinamika politik nasional yang tak menentu, Jokowi sedang mencari dan menguji siapakah sosok yang pantas untuk melanjutkan tongkat estafet menuju Indonesia maju. Di kantongnya sudah terdapat 2 nama, yakni Ganjar dan Prabowo. Namun entah mengapa, bukan Prabowo yang disasar Jokowi. Ia malah menilai Ganjar Pranowo lah yang memiliki keberanian dan nyali yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin ke depan. Hal itu disampaikan secara jujur oleh Jokowi dalam konferensi pers pada pembukaan Rapat Kerja Nasional 3 PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 6 Juni 2023 lalu. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Lantas, mengapa bukan Prabowo? Pak Prabowo makin hari memang makin mengidentikan dirinya seperti Presiden Jokowi. Baliho bergambar dirinya berdampingan dengan Jokowi disebar di mana-mana. Bahkan bus-bus antarjemput karyawan Kementerian Pertahanan juga ditempel stiker besar di kaca belakangnya dengan gambar Prabowo Jokowi. Prabowo juga selalu berusaha mencari kesempatan bertemu berdua dengan Jokowi. Dalam 2 bulan terakhir saja sampai 4 kali bertemu. Puja-puji kehebatan Jokowi selalu meluncur dari mulut Prabowo. Bahkan dia sesumbar, 99% program Jokowi akan dia lanjutkan. Jadi nanti, jika dia sebagai presiden hanya memikirkan 0,1% saja. Saya sendiri sangat menghormati Pak Prabowo sebagai mantan prajurit yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia. Namun jika kita mau jujur, Pak Prabowo belum berani menjadi dirinya sendiri seperti Presiden Jokowi. Ketika modal pencapresannya hanya mengekor langkah Jokowi, justru itulah yang menjadi kelemahannya. Kita sulit menemukan siapa sosok Prabowo yang sebenarnya. Lihat saja pada pilpres-pilpres sebelumnya. Ia sudah 3 kali gonta-ganti jati diri. Pada hajatan pemilu 2014, dia menampilkan diri seperti Jenderal Sudirman. Pada pemilu 2019, dia jiplak Presiden Soekarno. Baju 4 kantong besar yang biasa digunakan Soekarno, dia pakai juga.
Jargon-jargon anti penjajahan Soekarno sering dia ucapkan dengan gaya berapi-api, bahkan pakai gebrak meja atau mimbar pidato. Sekarang Pak Prabowo mengidentikan dirinya mirip dengan Jokowi. Lantas, siapa Prabowo yang sebenarnya? Mengapa ia tak berani menunjukkan jati dirinya? Ingat ya, Pak Jokowi itu dikenal dan dicintai rakyatnya justru karena ia berani menjadi dirinya sendiri, mulai saat menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga menjadi presiden 2 periode. Jokowi punya nyali bahwa di balik wajahnya yang disebut deso dan badannya yang krempeng, ia berani menunjukkan diri apa adanya, asli dan bukan jiplakan. Jadi bukan dibuat-buat, apalagi menjiplak sosok tertentu. Selain itu, kejujuran kedua yang harus diakui adalah Prabowo sudah ujur yakni 71 tahun. Tahun depan, saat mengikuti Pilpres, ia genap berusia 72 tahun. Apa iya orang seumur itu mampu mengemban tugas kenegaraan yang begitu berat? Apalagi tantangan bangsa ke depan kian berat. Apa iya Prabowo mampu turun ke bawah belusukan dari satu kampung ke kampung lain, ke satu provinsi ke provinsi lain hanya dalam 1 hari, seperti yang dilakukan Jokowi? Banyak yang bilang bahwa jangan membanding-bandingkan Ganjar dan Prabowo. Namun perbandingan itu penting dilakukan agar kita mampu memilih pemimpin yang memang bisa melanjutkan fondasi dasar Indonesia maju yang sudah dilakukan Jokowi. Ya memang harus dibandingkan agar kita mampu secara tajam menilai mana yang benar-benar berani dalam kata dan tindakannya. Ganjar sendiri sudah membeberkan soal apa arti nyali sepenuhnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagi Ganjar, Jokowi adalah seorang mentor yang berani, bukan hanya dalam kata-kata, namun ditunjukkan dalam tindakan. Baginya, Jokowi adalah sosok yang punya keberanian untuk menunjukkan Indonesia berdaulat dalam bidang politik. Menurut Ganjar, arti keberanian yang disampaikan Jokowi bukan soal berwajah garang dengan intonasi suara yang tinggi, bukan sama sekali. Keberanian itu muncul dari dalam diri dan itu harus dimulai dengan berani menjadi diri sendiri. Ganjar sudah membuktikan itu saat menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia berani memberantas pungli, menyetop transaksi jabatan birokrasi, berani mendatangi ribuan massa aksi yang sedang terbakar amarah, berani menyatakan tolak radikalisme dan intoleransi, berani menolak timnas Israel yang menjajah Palestina, hingga kontraktor nakal yang dihajar Ganjar. Lantas menurut teman-teman, siapakah sosok yang punya keberanian seperti Jokowi, Ganjar, atau Prabowo?